Baik, berikut akan saya pandu bagaimana cara untuk mengaktifkan atau menambahkan sistem shift di Allsera. Nah, kalau misalkan Anda ada menggunakan sistem shift di usaha Anda, contohnya kayak shift pagi, shift malam, nah itu udah bisa di Allsera. Caranya kita bisa aktifkan di back office. Nah, kita masuk dulu ke aplikasi Allsera Office, kemudian kita ke menu point of sale. Nah, untuk ke menu point of sale-nya, kita bisa tinggal klik saja simbol garis 3 di ujung kiri atas, lalu kita ke menu point of sale. Jadi menu point of sale ini adalah menu yang digunakan untuk mengatur pengaturan-pengaturan mengenai aplikasi posnya. Salah satunya untuk yang shift ya, kita tinggal klik, lalu kita tinggal klik pengaturan pos, lalu kita geser menu yang di bagian atas ke bagian shift. Oke. Nah, jadi kita pilih yang shift. Oke. Nah, di sini kita bisa tinggal aktifkan saja shift-nya. Di sini apabila si ownernya itu setiap hari memberikan jumlah kas yang sama, contohnya 100.000, nah kita bisa masukkan kas awal di laci ini 100.000. Jadi ketika staffnya itu nanti buka shift atau mengawali shift, nah mereka itu nggak usah masukkan lagi kas awal di lacinya, nggak usah diketik lagi karena dia udah otomatis muncul 100.000. Tapi kalau misalkan mau diketik lagi itu juga bisa. Saya langsung contohkan saja, saya isi di sini 100.000, saya tinggal klik enter saja. Oke, nah kita langsung coba contohkan saja di aplikasi Allsera Pos-nya. Nah, ini kita buka dulu aplikasi Allsera Pos-nya. Kemudian kita tinggal ke menu shift. Caranya kita tinggal klik saja yang simbol garis 3 di ujung kiri atas. Nah, kemudian kita tinggal klik shift saja. Nah, di sini untuk kas awal di lacinya itu sudah otomatis terisi 100.000. Tapi kalau misalkan kita mau edit lagi juga bisa ya. Di sini kita bisa langsung klik mulai shift. Nah, namun kalau misalkan nih apabila kondisinya si staff itu lupa untuk mengaktifkan shift, bagaimana? Nah, tenang saja. Di Allsera ketika si staffnya itu lupa mengaktifkan shift, jadi ketika mereka melakukan penjualan untuk pertama kalinya saat tokonya dibuka, nanti akan otomatis diminta oleh sistem untuk mengaktifkan shift. Saya langsung contohkan saja. Kita klik simbol garis 3 di ujung kiri atas, kita ke menu point of sale untuk ketampilan produknya. Saya contoh melakukan penjualan ya. Nah, di sini akan otomatis meminta untuk memulai shift. Oke. Nah, kita bisa mulai shift langsung dari sini juga, atau mau langsung dari menu shift itu juga bisa. Oke, kita kembali ke menu shift. Nah, di sini nanti untuk shiftnya itu sudah otomatis mulai ya. Kita bisa lakukan penjualan seperti biasa di menu point of sale nanti seperti itu. Kita tinggal lakukan saja penjualan seperti biasa. Oke, ini saya sudah melakukan beberapa transaksi. Andaikan saja ini sudah mulai tutup shift nih. Jadi cara mereka untuk mengakhiri shiftnya itu bagaimana? Jadi mereka tinggal klik aja, tinggal ke menu shift tadi aja. Tinggal ke menu shift, kemudian mereka tinggal klik saja shift berakhir di sini. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan nih mereka mau memasukkan pendapatan atau pengeluaran di luar dari penjualan produk, contohnya untuk operasional, pembelian ATK dan lain-lainnya. Nah, kita bisa klik saja logo yang ada logo uang ini yang di sebelah kanan bawah. Lalu kita tinggal klik tambah aja di pojok kanan bawah. Lalu kita tinggal pilih saja mau masukkan pengeluaran atau pemasukan gitu. Kita tinggal klik saja. Nah, di sini contohnya kita mau buat untuk bayar bensin, tinggal pilih contohnya 10.000 nih. Oke. Nah, tinggal klik konfirmasi seperti itu. Nah, untuk ketampilan awal kita tinggal klik saja tombol silang di ujung kanan atas. Oke, kalau misalkan sudah, kita tinggal klik saja shift berakhir, lalu kita tinggal masukkan saja kas diharapkannya itu berapa, tinggal sesuaikan saja dengan kas di laci. Oke. Nah, tinggal konfirmasi. Selesai, kita bisa memulai shift baru lagi. Di sini kalau misalkan kita mau lihat history dari shiftnya itu kita bisa tinggal klik saja riwayat di sini. Nah, di sini kita bisa melihat laporan atau history atau ringkasan shift ya dari sini ya. Nah, di sini kalau misalkan kita mau melihat laporan shift secara ringkas itu bisa dari sini. Kita bisa filter juga berdasarkan tanggal tertentu, tinggal diklik saja logo kalender di pojok kiri atas. Nah, kita bisa lihat detail dari shiftnya itu tinggal diklik saja, nanti di sini akan muncul kasirnya itu siapa, mulai shiftnya itu kapan, shift berakhirnya itu kapan, kemudian jumlah tamunya dan lain-lainnya. Di sini akan muncul ya apakah ada selisih atau tidak. Di sini kita bisa kirim ke email dan kita bisa cetak juga ke stroke. Oke, kita tinggal klik silang saja.
Di sini untuk cek laporan shiftnya itu tanggalnya itu berdasarkan dengan tanggal mulai shift ya. Jadi contohnya nih, kita mulai di tanggal 21 Juli, terus berakhir di tanggal 23 Juli. Nah, nanti laporannya itu kita bisa lihat di tanggal 21 Juli tersebut. Oke. Nah, kita untuk laporannya ini kalau misalkan lihat dari postnya itu seperti ini, kalau misalkan di back office-nya itu seperti apa. Nah, kita langsung lihat saja di aplikasi Olsera Office-nya. Kita klik yang simbol garis 3 di ujung kiri atas. Untuk yang laporannya itu kita bisa lihat laporan secara ringkas di menu point of sale juga di menu shift balance. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul ya. Kita bisa klik untuk melihat detailnya di sini. Untuk nama kasirnya, juga tanggal mulai dan tanggal berakhirnya, dan lain-lainnya seperti itu. Kalau kita misalkan mau lihat laporan secara detail atau secara rinci, itu kita bisa lihat laporannya. Kita ada laporannya juga. Caranya kita coba back dulu ya. Kita klik simbol garis 3 di ujung kiri atas, kita ke menu laporan. Oke. Nah, kemudian kita pilih menu laporan shift. Oke, di bagian atas kita ke menu shift. Nah, di sini kita kalau misalkan mau lihat laporan berdasarkan shift tertentu, kita tinggal klik aja yang select ini, lalu nanti akan muncul untuk shiftnya di sini. Nanti akan muncul laporannya. Oke. Contohnya untuk laba ruginya dan lain-lainnya akan muncul di sini. Kalau misalkan kita mau lihat laporan lainnya pada shift ini, kita tinggal klik saja daftar laporan. Di sini akan ada laporan-laporan lainnya mengenai shift ya secara detail. Kita misalkan mau lihat rincian penjualannya, oke, akan muncul di sini. Kalau kita misalkan mau lihat penjualan kategori berdasarkan shift dan lain-lainnya, atau item penjualan berdasarkan tanggal, di sini kita juga bisa lihat. Oke, di sini. Di sini kita juga bisa klik juga ya untuk nomor transaksinya untuk melihat detailnya. Seperti itu. Nanti kita bisa lihat dilakukan oleh siapa, kemudian juga tanggal transaksinya kapan, dan produknya apa saja, dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.